Bahagia. Mari saksikan bersama sebuah fragmen drama kehidupan Pipit Senja berjudul Nyala Senja. Sebuah hidup yang menulis hidupnya sendiri. Selamat menyaksikan. Ada perempuan yang lahir dari luka, tumbuh dalam sakit, namun memilih berjalan di atas cahaya. Ada perempuan yang tubuhnya rapuh, tapi jiwanya seperti matahari yang berkali-kali bangkit. Ada perempuan yang terus menulis untuk bernafas dan bertahan hidup. Perempuan itu bernama Pipit Senja, seorang perempuan dan ibu yang tangguh, penyintas talasemia, seorang penulis sekaligus penyala literasi sampai akhir hayatnya. Nyala Senja adalah sebuah teatrikal puisi yang menceritakan tentang perjalanan seorang Pipit Senja, perempuan yang memeluk luka sebagai sumber cahaya. Pertunjukan ini menenun fragmen hidupnya dari masa kecil penuh sakit, rumah tangga yang penuh drama, perjuangan membesarkan anak sendirian, transfusi darah yang tak kunjung jeda, hingga langkahnya memasuki dunia literasi, serta ketangguhannya menyalakan literasi ke berbagai kota di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Semua itu diceritakan dalam bahasa puisi, gerak dan lagu, dalam sebuah perenungan dan refleksi. Inilah kisahnya, sebuah hidup yang ditulis bukan oleh keberuntungan, tapi oleh keberanian. Pipit Senja. Ia lahir bersama talasemia, tumbuh dalam sakit, tubuhnya rapuh, penuh luka. Tapi jiwanya seperti matahari yang menyalakan dirinya sendiri. Perempuan yang hidup dalam pertarungan sunyi, hidup dari transfusi darah, menulis sambil menahan nyeri,
berdiri ketika dunia mendesaknya rebah. Ya ibu penyintas talasemia, penyala literasi, ia tak pernah berhenti berjalan, tak pernah berhenti menulis, tak pernah berhenti menyala. Rumah tangga yang penuh drama dan menorehkan duka. Perjuangan sebagai ibu rumah tangga dari malam-malam transfusi darah. Ia bangkit bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk perempuan lain yang mencari arti keberanian. Di sebuah senja yang hening, ia lahir. Kelak, ia menuliskan sebuah hidup yang menuliskan hidupnya sendiri. Aku kecil, tapi rasanya dunia terlalu besar untuk tubuhku yang senantiasa lelah. Kadang aku ingin berlari seperti anak lain, tapi mengapa kakiku gemetar? Kadang aku ingin tertawa lepas, tapi mengapa napasku pendek dan dadaku terasa sesak. Perlahan aku mengerti bahwa hidupku tidak akan sama seperti anak lain. Ada perang dalam darahku, ada badai dalam tubuhku yang tak akan pernah selesai. Saat sakit itu datang, tubuhku yang memelukku lebih kuat dari siapapun. Ada tempat yang tak pernah melukaiku. Buku. Buku seperti rumah bagiku. Di halamannya, aku tak pernah sakit. Aku tak pernah lelah. Aku bisa terbang menembus awan dan menjadi siapapun yang tak bisa kulakukan di dunia nyata. Saat tubuh membatasiku, aku membuka pintu lain. Membaca adalah dunia yang menerimaku ketika aku tak sanggup lagi. Kata-kata menyelamatkanku, bahkan sebelum aku tahu cara menyelamatkan diri. Talasemia bukan sekedar penyakit. Ia adalah bayang yang selalu mengintai tidur, menguras darah, menegur nafas, lalu berkata, hidupmu akan disertai rasa sakit. Lalu meminjamkan kembali hidup dengan syarat harus tetap kuat.
pada malam-malam yang dingin. Aku adalah hari-hari di mana kakimu gemetar. Aku adalah rasa logam di lidah setelah transfusi. Aku lalu mengikuti setiap langkah. Tapi mengapa kau selalu tetap langkah? Karena aku ingin menulis, aku ingin membaca, aku ingin tetap hidup. Aku adalah nafas pendek, hantu panjang, tubuh yang selalu haus darah. Mengapa kau datang saat aku ingin bermain? Karena aku tak pernah pergi. Kau selalu melawan keberadaanku. Kata-kata. Sakit adalah bayang yang mengikuti Pipit sejak kecil. Namun ia belajar berbicara dengan bayang itu, bukan tunduk padanya. Pipit kecil belajar, kalau tubuhnya tak bisa pergi jauh, maka jiwanya yang akan berjalan. Rumah sakit bukanlah tempat yang nyaman yang Pipit ingin datangi. Tapi ia tetap harus kembali karena Pipit ingin tetap hidup. Karena dari sanalah hidupnya berawal lagi. Pada akhirnya ia pasrah. Dengan tubuh terbaring dan selang menembus nadinya. Darah orang lain dialirkan agar hidupnya bisa lanjut beberapa minggu ke depan. Tiap tetes darah adalah hadiah sekaligus peringatan akan kematian. Kau kembali. Kau selalu kembali. Mengapa kau tidak menyerah? Karena aku masih ingin hidup. Karena hidup belum selesai. Masih banyak yang ingin kutuliskan. Masih banyak yang ingin kuceritakan. Meski waktuku tersisa sedikit, aku akan terus melangkah, menulis untuk kebaikan. Di rumah sakit
menatap langit-langit sambil menulis dalam hati. Setiap tetes darah adalah pengingat betapa alam telah memilih jalannya sendiri. Namun, ia tetap memilih untuk berjalan, bukan menyerah. Setiap tetes darah adalah peringatan sekaligus penyelamatan. Di kamar sakit, di ruang sepi, di antara transfusi demi transfusi, kau tetap menyat. Kau tumbuh dalam sakit, tetapi justru engkau yang menyembuhkan kami dengan kata-katamu. Kami berjalan bahwa keberanian bisa lahir bahkan dari tubuh yang paling rapuh sekalipun. Aku kembali lagi di sini. Setiap kantong darah ini seperti perjanjian baru antara aku dan hidup. Setiap tetesnya adalah peringatan bahwa aku belum selesai. Bahwa ada saat-saat ketika jarum ini menusuk bukan hanya kulitku, tapi juga kenangan tentang semua hal yang pernah ingin kurobohkan. Rasa sakit ini rasanya seperti membangunkanku kembali. Luka yang sudah lama kutidurkan. Orang yang hilang itu harus itu aja, Mbak. Tuhan, betapa sering aku merasa hidup ini terlalu berat untuk kupikul seorang diri. Menulis bagi Pipit bukanlah pekerjaan. Menulis adalah caranya bernapas, caranya bertahan hidup. Setiap kalimat adalah doa. Setiap cerita adalah perban yang membungkus lukaku. Menjadi jembatan yang membawa keluar dari rasa sakit. Saat menulis, aku sembuh. Meski tubuhku tetap rapuh. Dan tulisanmu lah yang menyembuhkan kami. Setiap kata-kata menjadi suara keras dari semua kegetiran dan luka yang tak bisa kusembuhkan kecuali dengan kata-kata. Ia menulis agar perempuan lain menemukan suaranya. Dalam lembar hidup yang lain, Pipit memasuki rumah yang tampak teduh, namun menyimpan badai. Dinding-dinding yang seharusnya melindungi justru menyakiti, menghantam, meneriakkan suara keras dan gema ketakutan. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat hidup yang nyaman
tidak lagi menjadi tempat pulang. Aku adalah suara keras itu. Aku adalah tangan yang seharusnya menjaga. Aku adalah rumah yang kehilangan hangatnya. Aku adalah dinding yang melukai. Dinding yang bergetar oleh amarah, bukan oleh cinta. Aku pernah memanggilmu rumah. Rumah tangga yang impikan bahagia dan memberi kedamaian. Namun, kenyataan yang kuhadapi lebih menyiksa dari penyakit yang kuderita selama ini. Banyak hal yang membuatku bertahan di awal. Selain anak-anak, juga sakit yang menyertaiku. Aku membutuhkan kartu kesehatan, pengobatan, dan transfusi darah yang rutin kulakukan. Namun pertengkaran, kata-kata kasar, hinaan, hingga pukulan dan kekerasan fisik akhirnya membuatku dengan tegar memilih untuk pergi. Sebab perempuan tak seharusnya terus dihancurkan lahir dan batinnya oleh tempat yang seharusnya melindungi. Banyak perempuan terjebak dalam bayang hitam itu. Kepergianmu adalah keberanian kami. Kau mengajarkan kami bahwa perempuan berhak selamat, berhak berdiri tegak, dan berhak mendapat perlindungan yang layak. Setelah badai, Pipit memilih berjalan, membesarkan anak-anaknya sendirian. Keluar dari rumah yang penuh dengan kabut, dengan tubuh lemah dan lelah, dengan darah yang selalu menipis, ia tetap menjadi tempat pulang. Pipit menggendong dunia di pundaknya, anak-anaknya. Menjadi seorang ibu tunggal bukanlah sebuah pilihan, tapi hidup meletakkannya di pangkuanku. Di sisiku ada wajah-wajah kecil yang harusnya ku perkenalkan dengan dunia. Aku ingin mereka tumbuh tanpa rasa takut. Ada hari-hari ketika tubuhku gemetar, ketika darahku menolak berjalan, ketika malam-malam panjang tanpa belas kasih kulalui dengan gigil. Kadang darahku menipis, tapi aku tetap bangun. Sekecil apapun tenagaku, aku harus tetap berdiri sebab ada mata-mata kecil yang membutuhkan pelukan dan pundakku. Kadang aku ingin menyerah, ingin berteriak pada nasib yang tak adil. Tapi perempuan tidak dilahirkan untuk berhenti, tapi untuk menemukan cara baru agar tetap berdiri. Apa ibu yakin
Keyakinan ibu bangkit. Keyakinan ibu tumbuh. Rasa takut ibu hilang. Selama kalian adalah tujuan hidup ibu yang paling utama. Ibu kuat. Ibu tak selalu kuat. Saat kalian bertanya, ibu merasa diberi tenaga oleh dunia. Tapi ibu sakit. Ibu memang sakit, nak. Menggerus tulang, menekan dada. Tapi sakit itu tak diberi kuasa untuk melakukan langkah ibu untuk berjalan bersama kalian. Langkah ibu adalah doa untuk masa depan. Banyak ibu yang rapuh, tapi kau ibu yang tak pernah runtuh. Meski dunia menuntutmu jatuh. Dari kampung kecil yang melangkah hingga ke kota-kota besar, Bandung, Medan, Makassar, Padang, Pontianak, Surabaya. Dari Indonesia hingga negeri seberang, Malaysia, Brunei, Singapura, Hong Kong, Arab Saudi. Semua demi satu hal, menyala dalam gelap. Pipit membawa cerita dan keberanian. Ia berbicara tentang perempuan, pendidikan, mimpi, keteguhan, dan ketabahan. Ia mengajar di ruang-ruang sederhana. Ia berbicara di panggung-panggung internasional. Aku ingin perempuan percaya bahwa suara mereka penting. Jika tubuhku membatasi langkahku, maka kata-kataku akan pergi kemana-mana. Akan pergi kemana-mana. Selama napas ini masih ada, aku ingin membagikan satu pesan. Perempuan tak pernah lahir untuk diam. Mereka lahir untuk tumbuh. Dengan tubuh yang berkali-kali diisi ulang, namun semangat yang tak pernah padam. Setiap transfusi yang menukar rasa sakit dengan harapan. Di setiap jarum yang menusuk, ia menemukan alasan untuk menulis. Dan dari ranjang rumah sakit, ranjang yang sunyi ini, lahir kekuatan yang kelak menyinari banyak perempuan di seluruh negeri.
dengan keteguhanmu. Bibit senja bukan sekedar penulis. Dia adalah perjalanan itu sendiri. Dia menulis untuk bertahan hidup, untuk menyembuhkan, dan untuk menyulut cahaya bagi perempuan lain. Ia hidup dalam nyeri, tapi ia pernah menjadi nyala bagi dunia. Bibit senja meninggalkan jejak keteguhan bagi perempuan dan sebuah warisan bahwa hidup tak perlu sempurna untuk menjadi berharga. Dan luka tak menghalangi cahaya. Bibit senjamu tidak padam. Kau hidup dalam jejak kata yang kau tinggalkan. Bila suatu saat senja memanggilku, biarlah kata-kataku tetap tinggal. Biarlah perempuan-perempuan yang pernah bersentuhan dengan kata-kataku menemukan kembali suaranya. Bila suatu hari tubuhku berhenti, biarlah kata-kata ini terus berjalan lebih jauh dari langkahku. Dan biarlah luka yang kutanggung menjadi doa bagi dunia. Melihat gautaman dalam dirinya, seperti nyanyi sunyi gelap sepi, gelombang testament kebenaran
dari naskah yang ditulis oleh Mbak Nuyang Jaime yang berjudul Nyala Senja, Sebuah Hidup yang menyinari dirinya sendiri. Sutradara Nuyang Jaime. Pemain Ayu Yulia Johan, Rahmayanti Effendi, Didi Ardi, Sekarwangi Indonesia, Ocin Imo C, Mariana Mesa, dan saya sendiri Indra Suara DP. Mas Indra juga asisten sutradara. Terima kasih. Assalamualaikum.